Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai materi short circuit untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum sistem dan distribusi ketenaga listrikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 itu sendiri. Yang pertama ada Hari dengan NIM 072. Ada saya sendiri yaitu Lutfia Cikal Maherdiva dengan NIM 004. Kemudian ada Muhammad Irfan dengan NIM 078. Ada M. Rido Sabila dengan NIM 046. Kemudian ada M. Fadila Firmansyah dengan NIM 014. Lalu ada Rolis Biantara dengan NIM 060. Dan yang terakhir M. Rido Perdana dengan NIM 062. Untuk materi pertama yaitu apa itu studi hubung singkat akan dijelaskan oleh Saudara M. Rido Perdana. Kepada Saudara Rido Perdana dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Cikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu studi hubung singkat. Definisi studi gangguan hubung singkat atau short circuit. Studi adalah eksaminasi atau analisis atau evaluasi terhadap sistem kelistrikan untuk menentukan besarnya arus yang dapat mengalir saat terjadi gangguan listrik dan membandingkan nilai tersebut dengan peringkat peralatan dan proteksi hubung singkat yang dipasang. Terima kasih kepada Saudara Rido Perdana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara M. Irfan. Baik, terima kasih untuk Cikal. Di sini saya akan menjelaskan definisi sirkuit pendek. Menurut standar ISC 60909, definisi hubung singkat adalah terbentuk jalur konduktif yang tidak disengaja atau disengaja antara dua atau lebih bagian konduktif. Misalnya, hubung singkat tiga fasa yang membuat perbedaan tegangan potensial listrik antara bagian konduktif tersebut menjadi sama atau mendekati nol. Hubung singkat merupakan gangguan listrik. Hubung singkat adalah koneksi abnormal antara dua node pada jaringan listrik dengan tegangan yang berbeda. Hubung singkat atau kadang disebut konsleting mengakibatkan arus listrik lebih atau overcurrent. Terima kasih, saya kembalikan ke Cikal. Terima kasih kepada Saudara Irfan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara M. Rolis Biantara. Oke, terima kasih kepada Saudara Cikal. Definisi sirkuit pendek. Menurut standar IEC 60900. Oke, terima kasih kepada Saudara Cikal. Selanjutnya adalah penyebab umum gangguan hubung singkat. Kontak langsung dengan konduktor listrik. Suhu berlebih karena arus lebih atau beban lebih. Kemudian kegagalan isolasi, kabel wiring peralatan yang buruk, korsleting dapat terjadi di setiap stop kontak, kabel daya, dan papan sirkuit internal peralatan dan perangkat. Sambungan listrik yang longgar, perlengkapan listrik kendor seiring waktu, yang meningkatkan kemungkinan komponen logam bersentuhan satu sama lain. Kemudian juga ada pelepasan elektron atau discharge yang merusak karena tegangan berlebih, dan lain-lain. Baiklah, slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rolis Diantara. Kemudian untuk materi mengenai jenis-jenis hubung singkat akan dibacakan oleh M. Rido Sabila. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis hubungan singkat. Yang pertama ada tri-phase fault. Yang kedua ada double line to ground fault. Yang ketiga ada line to line fault. Yang keempat ada single line to ground. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Saudara Emrido Sabila. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengapa kita perlu melakukan studi analisis gangguan hubung singkat. Kita perlu melakukan studi tersebut karena gangguan hubung singkat tidak selalu dapat dicegah. Kita hanya dapat berusaha menguranginya dan menahan efek yang berpotensi merusak sampai batas tertentu. Di tahap awal, studi hubung singkat diperlukan untuk merancang sistem kelistrikan sehingga kemungkinan terjadinya korsleting menjadi kecil. Lalu, untuk materi terakhir akan dijelaskan kepada Saudara Hari. Maksud dan tujuan studi analisis hubung singkat. Studi gangguan hubung singkat digunakan untuk menentukan arus gangguan atau arus hubung singkat yang tersedia di setiap titik dalam sistem. Dua, itu tugas gangguan simetris maksimum yang tersedia untuk dibandingkan dengan peringkat hubung singkat, peralatan tegangan rendah dan peralatan tegangan menengah atau tinggi. Untuk mengganggu peringkat, hitung tugas gangguan puncak maksimum yang tersedia untuk dibandingkan dengan peralatan tegangan rendah. Peringkat puncak yang tidak dipublikasikan dan peringkat penutupan dan penguncian tegangan yang menengah atau identifikasi kekurangan dalam perlindungan sistem. Berikan solusi yang disarankan untuk membantu memperbaiki area masalah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi studi hubung singkat. Sumbernya dari IEEE standar 399 menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi akurasi dalam studi hubung singkat, yaitu pertama, sistem konfigurasi, kedua, impedansi sistem, ketiga, grounding netral, keempat, beban dan shunt sistem pra-kesalahan, kemudian saling kopling dalam ukuran 0, kemudian pergeseran fase di bank transformator delta Y. Kemudian langkah-langkah studi hubung singkat. Yang pertama, kita dapat pengumpulan data, kedua tabulasi hasil terakhir. Kemudian ini adalah bentuk tampilan etap short circuit. Nah, di bagian kanan ini ada beberapa contoh komponen. Yang pertama ada run 3 fasa device duty. Kita menggunakan yang AC pada bagian sini. Kemudian kita menggunakan run 3 fasa. Kemudian ada run 3 fasa line to ground, line to line, dan line to line ground. Oke. Untuk penggunaannya bisa klik yang komponen short circuit, kemudian kita pilih yang bagian kanan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hari. Dari penjelasan kelompok 10 dapat kita ambil bahwa short circuit merupakan peristiwa kegagalan sistem kelistrikan saat arus naik secara drastis dan nilai arus sangat besar, namun penurunan arus itu sangat lambat. Beberapa faktor akibat short circuit ini ialah dapatnya meningkatkan temperatur hingga menyebabkan kebakaran dan dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam pewiringan kabel ataupun pemilihan isolasi yang tidak benar. Dengan adanya praktikum sistem dan distribusi ketenaga listrikan, kita dapat mengetahui dan mencegah adanya kegagalan dalam short circuit tersebut dan untuk meningkatkan perancangan dan proteksi dalam jaringan kelistrikan. Sekian dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.